Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yuda Ardiansyah, NPM 2032010042, praktikan laboratorium statistik industri sesi Kamis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pemaparan materi dari modul 5, yaitu validitas dan uji reliabilitas. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas khusus praktikum Laboratorium Statistik Industri tahun 2021. Nah, pada modul 5 ini yang akan menjadi pokok bahasan utama, yaitu yang pertama ada tujuan dari praktikum, kemudian yang setelah itu kita bahas mengenai uji validitas, dan yang terakhir kita bahas mengenai uji reliabilitas. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Adapun tujuan dari modul 5 ini yaitu yang pertama, untuk menguji apakah suatu angket data dikatakan valid dan reliable. Nah, nanti pada modul 5 ini kita diberi tugas untuk mengumpulkan suatu data dari kuesioner. Nah, kemudian kita akan menguji apakah suatu angket yang kita dapatkan itu sudah valid dan reliable. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui perbedaan antara validitas dan reliabilitas. Nah, setelah kita melakukan praktek mengenai uji validitas dan reliabilitas, pastinya nanti kita akan mengetahui nih, sebenarnya apa sih perbedaan dari validitas dan reliabilitas. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui uji reliabilitas dan uji validitas dari suatu data kuesioner. Nah, seperti yang saya paparkan tadi, nanti data yang kita peroleh itu akan kita uji apakah data tersebut sudah valid dan apakah data itu sudah reliable gitu. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu uji validitas. Untuk pengertian uji validitas sendiri validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Nah, instrumen dapat dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data tersebut itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur nih. Nah, suatu skala atau instrumen itu dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari validitas dan rumus dari validitas. Pertama kita ke jenis-jenis dari validitas terlebih dahulu. Nah, di sini menurut Nazir pada bukunya tahun 1985, beliau membagi validitas menjadi beberapa jenis yang seperti yang saya paparkan di PPT ini. Yang pertama ada concurrent validity. Apa itu concurrent validity? Jadi concurrent validity adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dan item kinerja. Selanjutnya ada construct validity, di mana construct validity ini adalah validitas yang berkenaan dengan kualitas aspek psikologis apa yang diukur oleh suatu pengukuran, serta terdapat evaluasi bahwa suatu konstruk tertentu dapat menyebabkan kinerja yang baik dalam pengukuran. Selanjutnya ada face validity. Face validity adalah validitas yang berhubungan apa yang nampak dalam mengukur sesuatu dan bukan terhadap apa yang seharusnya hendak diukur. Kemudian yang keempat ada factorial validity. Factorial validity adalah korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya, di mana validitas ini diperoleh dengan menggunakan teknik analisis faktor. Selanjutnya ada empirical validity. Empirical validity sendiri adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antar skor dengan suatu kriteria. Nah, kriteria tersebut adalah ukuran yang bebas dan langsung dengan apa yang diramalkan oleh pengukuran. Selanjutnya ada intrinsic validity, adalah validitas yang berkenaan dengan penggunaan teknik uji coba untuk memperoleh bukti kuantitatif dan objek untuk mendukung bahwa suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian yang selanjutnya ada predictive validity. Predictive validity sendiri adalah
validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor suatu alat ukur dengan kinerja seseorang di masa mendatang. Seperti namanya prediktif, pasti berhubungan dengan sesuatu di masa yang akan datang, di masa yang akan datang. Kemudian ada content validity. Content validity adalah validitas yang berkenaan dengan baik buruknya sampling dari suatu populasi. Yang terakhir ada circular validity, di mana circular validity adalah validitas yang ditentukan dengan cara memilih isi dari pengukuran dan menilai seberapa jauh pengukuran tersebut merupakan alat ukur yang benar-benar mengukur aspek-aspek sesuai dengan instruksional. Nah, setelah membahas jenis-jenisnya, selanjutnya kita bahas mengenai rumus-rumus yang berlaku pada uji validitas. Nah, di sini ada satu rumus, yaitu Rx sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Di mana Rxy itu adalah koefisien korelasi. Kemudian N adalah jumlah sampel, X adalah cara cari tempat pernyataan. X adalah cari tempat pernyataan, Y adalah skor total item pernyataan, dan sigma X adalah jumlah skor item pernyataan, sigma Y jumlah skor total item pernyataan, dan sigma X Y adalah jumlah perkalian X dan Y. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang uji reliabilitas. Nah, pengertian dari uji reliabilitas sendiri adalah pengujian terhadap suatu kesatuan instrumen penelitian. Apakah instrumen tadi jika digunakan lebih dari satu kali akan menghasilkan data yang konsisten atau tidak. Secara sederhana, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi responden dalam menjawab hal-hal yang berkaitan dengan item-item instrumen penelitian. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki tingkat dan kemantapan. Di sini ada jenis-jenis dari reliabilitas. Menurut Walliser pada tahun 1987, beliau menyebutkan bahwa ada dua cara umum untuk mengukur reliabilitas, yaitu yang pertama ada reliabilitas stabilitas, di mana reliabilitas stabilitas ini menyangkut usaha memperoleh nilai sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukurnya. Jenis reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat. Kemudian ada reliabilitas ekuivalen. Reliabilitas ekuivalen sendiri menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukur yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, definisi konseptual yang dipakai sama-sama dengan uji stabilitas, tapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasional, peralatan pengumpulan data, dan atau pengamat-pengamat. Nah, untuk uji validitas untuk uji reliabilitas ini, saya tidak tampilkan rumus-rumus yang berlaku pada uji reliabilitas karena sangat banyak rumus yang digunakan dan sangat beragam. Untuk mungkin teman-teman bisa cari referensi sendiri di Google, itu banyak. Jadi mungkin cukup saya paparkan pengertian dan jenis-jenis dari uji reliabilitas ini. Oke, karena semua pembahasan sudah saya paparkan, mungkin saya cukupkan video materi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.